Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalla. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, siswa-siswi kelas 9 SMP IT Aliyah Islamic School. Pada kesempatan yang berbarokah ini, kembali kita akan melanjutkan materi fikih. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas bab yang kelima. Sebelumnya kita membahas bab yang ketiga, yaitu tentang makna umrah dan haji. Dan juga telah kita sebutkan keutamaan-keutamaan dari melaksanakan ibadah haji dan umrah. Maka berikutnya bab yang keempat, yaitu syarat serta rukun umrah dan juga haji. Maka ibadah umrah dan haji ini memiliki syarat-syarat, rukun-rukun, yang apabila kita memenuhi syarat-syarat tersebut dan rukun-rukun tersebut, maka ibadah haji kita menjadi sah. Tapi kalau itu tidak ada, maka membuat ibadah haji dan umrah itu tidak sah. Maka perhatikan, berikut ini yang pertama kita bahas syarat, ya, syarat umrah dan haji. Syarat artinya sesuatu yang harus ada. Kalau tidak ada berarti tidak sah. Yang pertama, di antara syarat umrah dan haji adalah Islam. Jadi dia harus seorang muslim, orang yang melakukan amal ibadah namun dirinya belum memeluk agama Islam, maka ibadah tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena masih ada penghalang, yaitu berupa keyakinan kufur yang ada pada dirinya. Tapi kalau dia menyatakan memeluk agama Islam, maka ibadah-ibadah yang dia lakukan itu diterima. Ini syarat utama. Yang kedua, baligh. Laki-laki dan perempuan yang telah beranjak dewasa atau baligh dapat diketahui melalui beberapa tanda, antara lain telah bermimpi basah dan tumbuh bulu di sekitar kemaluan. Khusus bagi anak perempuan, dia telah haid. Ya, ini yang kedua adalah baligh. Anak kecil bagaimana kalau dia melaksanakan ibadah haji, ya, tetap hajinya sah dan insya Allah pahalanya kembali kepada orang tuanya. Tapi kalau dia sudah baligh, dia wajib untuk kembali melaksanakan ibadah umrah ataupun haji. Yang ketiga, berakal. Allah memberikan karunia berupa akal sehat kepada manusia, tidak lain agar dapat berpikir dan memilih mana yang baik dan yang buruk. Sedangkan orang yang memiliki akal tidak sehat alias gila, enggak waras, tentu tidak dapat berpikir dan tidak dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk. Oleh sebab itu, semua ibadah hanya diperuntukkan untuk orang yang memiliki akal sehat. Iya, jadi yang tidak memiliki akal sehat, dia tidak tidak diwajibkan melaksanakan ibadah haji ataupun umrah. Karena setiap ibadah kan harus ada niat. Dan niat itu hanya muncul bagi orang-orang yang memiliki akal. Yang keempat, mampu sampai ke Mekah. Ya, mampu sampai ke Mekah. Mampu di sini adalah mampu dari segi harta dan fisik untuk menunaikan haji. Adapun orang yang mampu dari segi harta namun tidak memiliki fisik yang kuat, baik karena sudah tua atau karena sakit yang menahun, maka tidak ada kewajiban haji atasnya. Iya, jadi poin yang keempat itu, orang yang wajib haji adalah yang memiliki kemampuan. Dan kemampuan yang harus dimiliki oleh orang yang hendak melaksanakan ibadah haji ataupun umrah ini ada dua. Mampu dari sisi harta dan mampu dari sisi badan. Harta dia punya
ya biaya untuk diri dia dalam perjalanan, dan juga sampai di sana, ya kan di sana kan perlu nyewa hotel, perlu makan, ya perlu biaya-biaya yang lainnya, perlu ngurusin visa, paspor, tiket pesawat. Nah, itu harus ada. Demikian pula harus ada biaya bekal untuk keluarga yang ditinggalkan. Ya, kalau tidak memiliki biaya itu semua, maka dia tidak wajib umroh ataupun haji. Dan juga memiliki badan sehat. Ya, memiliki badan sehat kuat. Karena kan haji dan umroh ini adalah jihad, perjuangan, yang fisik kita harus sehat, harus pindah ke tempat ini, pindah ke tempat yang lainnya. Ya, maka orang yang sakit dia tidak wajib haji, apalagi yang sakitnya itu nggak bisa jalan, stroke, ya, maka dia tidak wajib haji. Kalau dia punya harta tapi tidak mampu secara fisik, maka dia boleh mewakilkan, ya, kepada orang lain yang disebut namanya badal umroh atau badal haji. Kemudian yang kelima, ini juga diantara perkara yang paling penting, yaitu khusus bagi wanita ketika dia hendak melaksanakan ibadah haji ataupun umroh, wajib didampingi mahram. Wajib didampingi mahram. Ya. Jadi seorang wanita yang hendak bepergian, termasuk melaksanakan haji ataupun umroh, wajib didampingi oleh mahramnya. Mahram di sini bisa kakek, ayah, suami, adik laki-laki, anak laki-laki, keponakan laki-laki, cucu laki-laki maupun cicit laki-laki. Artinya, wanita yang tidak memiliki mahram, walaupun dia punya badan sehat dan juga punya biaya, maka dia tidak boleh berangkat sendirian. Dia harus cari mahramnya terlebih dahulu. Ya, maka safar tersebut bisa dikatakan safar maksiat. Karena Rasulullah mengatakan, la tusafirul mar'atu illa ma'adhi mahramin. Tidak boleh seorang wanita safar tanpa adanya mahram. Dan yang keenam, terbebas dari masa tunggu ataupun iddah. Bagi wanita yang diceraikan atau bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, iddah artinya masa tunggu. Seorang wanita yang telah diceraikan oleh suaminya, dia tidak boleh melaksanakan haji ataupun umroh sampai masa tunggunya atau iddahnya itu selesai. 4 bulan, 10 hari dia harus menunggu, tidak boleh keluar rumah. Bahkan dia belum boleh untuk menikah lagi. Ya. Jadi itu 6. Ya, ada 6 syarat umroh dan haji. Islam, baligh, berakal, mampu sampai di Mekah. Bagi wanita maka wajib didampingi mahram. Ya, wajib didampingi mahram. Berikutnya kita bahas masalah miqat. Kalimat ini mungkin tidak asing lagi di telinga kita tentang makna miqat. Apa sih miqat? Jadi haji ini ada ada tempat untuk memulainya. Jadi startnya itu dari mana nih kita melaksanakan ibadah haji. Dan itulah disebut dengan miqat. Ya, dan miqat itu ada 2. Ada miqat tempat dan miqat waktu. Kita baca dulu di sini. Miqat adalah ketentuan waktu dan tempat yang ditetapkan syariat untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Ya, jadi intinya miqat itu ada 2. Ada miqat zamani, ada miqat makani. Miqat zamani artinya adalah miqat waktu. Jadi kapan kita boleh melaksanakan ibadah haji dan umroh? Ya, karena kan seperti haji ini nggak bisa dikerjakan kapan saja, nggak bisa. Sekarang kita melaksanakan ibadah haji, sah atau tidak? Tidak sah. Karena haji itu hanya ada pada bulan-bulan khusus, yaitu bulan Dzulhijjah. Demikian pula miqat makani, dari mana kita startnya, ya, dari mana kita memulai melaksanakan ibadah umroh atau melaksanakan ibadah haji, itu dengan kita melaksanakan ihram. Ya, maka kita sebutkan di sini yang pertama adalah miqat zamani. Miqat zamani yaitu waktu-waktu untuk memulai ihram haji. Jadi waktu-waktu untuk melaksanakan ibadah haji kapan aja nih bolehnya? Yaitu bulan Syawal, ya, bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya, ulangi lagi. Syawal,
Dzulqa'dah, dan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Adapun dalam ibadah umroh itu tidak ada ketentuan. Ini bedanya haji sama umroh. Haji hanya bisa dilakukan di bulan-bulan tersebut. Sekarang nggak boleh, karena bukan waktunya. Adapun umroh, kapan saja boleh. Sekarang, besok, lusa, kapan saja boleh kita melaksanakan ibadah umroh. Iya. Makanya kalau umroh kan bisa dilakukan sebulan sekali, seminggu sekali, bisa. Tapi kalau haji hanya bisa dilakukan setahun sekali, karena memang waktunya hanya di bulan yang tadi kita sebutkan. Kemudian yang kedua, miqat makani, yaitu tempat-tempat yang telah ditentukan oleh syariat untuk mengawali ihram bagi jamaah haji dan umroh. Maksudnya, dari mana kita mulai startnya ini? Ya, start untuk melaksanakan ibadah haji umroh dari mana ini? Ternyata masing-masing daerah punya miqat tersendiri. Orang Indonesia miqatnya beda dengan orang yang datang dari Amerika misalnya, ya. Maka kita sebutkan di sini miqat makani. Yang pertama adalah Yalamlam. Yalamlam yaitu miqat penduduk Yaman. Jadi mereka yang datang dari Yaman atau dari arah Yaman, maka miqatnya itu adalah Yalamlam. Yang kedua, Juhfah. Nah, catat nih ya, Juhfah, yaitu miqat bagi penduduk Syam, Maroko, dan Mesir. Ya, penduduk Syam, Maroko, dan Mesir. Yang ketiga, Dzulhulaifah, atau disebut Bir Ali. Ya, Bir Ali, yaitu miqat bagi penduduk Madinah, berjarak 450 km dari Mekah. Oh, jauh banget ya. Makanya ini miqat yang paling jauh nih, Dzulhulaifah. Ya. Kemudian Zatu Iraq, miqat bagi penduduk Irak. Selain berlaku bagi penduduk negara di atas, miqat-miqat tersebut berlaku juga bagi jamaah haji dan umroh yang melintasinya. Iya. Makanya kalau kita berbicara ya tentang kita kalau berangkat melaksanakan ibadah haji ataupun umroh, itu miqatnya di mana? Miqatnya itu di mana? Ya. Sedangkan tadi disebutkan Indonesia dari mana gitu ya. Maka orang yang melaksanakan ibadah umroh atau haji, ya, terkadang dia langsung ke Mekah. Terkadang yang kedua, dia ke Madinah dulu. Biasanya hanya ada dua. Kalau dia umroh atau hajinya ke Mekah, berarti kan dia langsung umroh tuh. Sehingga miqatnya itu di Yalamlam. Dan jangan bayangin kita itu berhenti di Yalamlam. Tapi Yalamlam ini akan kita lewati ketika kita berada di atas pesawat. Ya, jadi ya searah atau pas di Yalamlam itu kita berada di atas pesawat. Maka dari itu, bagi siapa saja yang melaksanakan ibadah umroh langsung ke Mekah, maka dia miqatnya itu di atas pesawat. Miqatnya di atas pesawat. 1 jam sebelum melewati Yalamlam, dia harus bersiap-siap untuk niat ihram. Dan biasanya akan diberitahu oleh awak pesawat 1 jam lagi akan melewati miqat. Nah, biasa seperti itu. Akan dikasih tahu. Makanya, ya, jika seperti ini, maka kita siap-siap untuk memakai pakaian ihram. Dan tidak boleh miqatnya itu di Jeddah. Karena ada sebagian orang yang dia memakai pakaian ihramnya itu di Jeddah. Nah, itu salah. Jadi di atas pesawat. Jelas ya? Adapun kalau dia ke Madinah dulu. Nah, kalau ke Madinah dulu berarti ihramnya itu bukan di atas pesawat,
Tapi nanti ihramnya itu ngambil mikotnya mengikuti penduduk Madinah. Ya. Di mana tadi Madinah mikotnya? Itu di Dzulhulaifah atau Bir Ali. Maka orang Indonesia yang ke Madinah dulu ingin melaksanakan ibadah umroh, maka dia mikotnya mengikuti penduduk Madinah. Nah, cukup saya kira penjelasan untuk materi kali ini, yaitu syarat umroh dan haji, Islam, balik, berakal, mampu sampai ke Mekah, bagi wanita wajib didampingi mahram, dan terbebas dari masa tunggu, ya. Kemudian kita memahami mikot ada dua, ada mikot zamani dan juga ada mikot makani, dan juga telah kita sebutkan nama-nama mikot, ya Lamlam, Dzulhulaifah, Bir Ali, Juhfah, Zatu Irq. Ya, sekiranya kalian mencatat dan mendengarkan materi yang saya sampaikan, kemudian dikirimkan ke Google Classroom. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.